Pak Ustadz, hubungannya dengan pengobatan. Ada yang penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, ternyata dengan kesana bisa sembuh, di mana operasinya itu seperti ada tindakan begitu, tapi terus tidak kelihatan. Ada yang menyaksikan katanya, ya tertutupnya itu goib gitu, disentuh begitu. Nah itu bagaimana? Itu satu. Kemudian itu dari apa namanya pengobatan ya. Kemudian dari keseharian ada istilah orang yang punya indera keenam itu orang apa? Indigo. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan dia sendiri seorang dokter dan dia mengaku bahwa dia indigo, dia bisa mengorek diagnosa lebih dalam dari wawancara itu. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, yang pertama sifat pengobatan itu jelas, kedokteran juga sudah jelas, alternatif sudah jelas. Di luar daripada itu tidak jelas yang berhubungan dengan khadam. Biasanya keahliannya adalah dia mengoperasi itu tanpa berdarah, ditutup dengan segera mungkin. Itu yang disihir mata kita. Jadi itu kebohongan. Dan itu kalau kita baca sesuatu dia nggak akan bisa apa-apa. Tapi kan tidak mungkin, dia kebohongan itu. Ya, kita baca itu ayat kursi, dia tidak akan bisa ngobatin kita. Itu satu. Kalau orang hipnotis, mudah sekali. Kalau kita sedang terhipnotis, gampang tinggal buka mulut. Asal ada suara kecil, lepas hipnotisnya. Asal ada suara saja dari mulut. Teriak sedikit, gitu. Asal keluar mulut. Suara, apalagi kalau kita bilang Allahu Akbar, lebih lagi. Suara saja udah cukup. Asal ada suara begitu ya. Yang kedua, yang indigo, saya termasuk yang percaya terhadap yang seperti itu. Itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu semacam telepati pada dirinya ya. Itu kan ada begitu. Telepati ini mirip dengan firasat, tetapi perlu pembahasan panjang. Tapi saya sepakat ada itu. Ada. Jadi tetapi diasah dengan lebih baik kalau dia dikolaborasikan dengan sifat-sifat ihsan tadi, maka jadi lurus. Kalau enggak dia akan bawa-bawa yang lain. Akhirnya paranoid dan halusinasi dia. Seakan-akan dia tahu semua. Ini yang payah. Ya, yakin. Saya yakin. Yakin. Ya. Yai Haji, saya mau nanya, saya pernah baca di buku tentang Karin atau Korin gitu ya bacaannya. Jadi Rasulullah tuh pernah bersabda, katanya tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diutus kepadanya pendampingnya. Itu dari Korin itu dari kalangan jin, termasuk Rasulullah sendiri. Nah itu apa bedanya dengan setan? Terus Korin itu manfaatnya apa? Maksudnya untuk kita tuh untuk apa gitu? Saya tertarik ini. Ya ini Korin ini, dia sejak kita lahir dia sudah ikut. Jadi dari golongan jin. Manfaatnya untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Dia ngikut itu bagian daripada amanah titipan Allah. Dititipkan. Bila kita soleh, korinnya soleh. Bila korinnya kita ini buruk, sifat-sifatnya dia buruk. Sehingga ketika buruknya lebih banyak, dia bersama dengan setan mengganggu akal kita. Karena setan bisa mempengaruhi akal sehat kita. Sehingga muncullah namanya pikiran kotor. Muncullah, ini ibu maaf, udah jadi ibu ya? Masya Allah. Ibu bisa berdiri sebentar? Nah, mari kita akan buktikan kalau ini adalah ini kita buktikan kerjaan Korin. Silakan berdiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berdiri. Ini kerjaan Korin. Coba kerjaan Korin. Ibu kalau anaknya umur berapa sekarang? Oh, udah besar. Ada waktu kecil kan? 3 tahun. Oke. Baik, kita ambil yang waktu masih dia kecil, masih cerewet, ya. Anak itu menangis, sedangkan kita nih capek sekali. Capek, kemudian kita bangun, kita kasih tahu bapaknya, Mas tolong dong dijagain nih, saya lagi kecapean, sudah habis saya kasih air susu gitu ya. Tapi ini saya lagi kecapean nggak bisa. Terus dia bilang yang baiknya, ini anakmu. Tetapi lemah kita nggak bisa.
ditekan lagi sama pribadi kelakuan yang dipengaruhi oleh korin tadi kepada bapaknya. Aduh, aku juga deh capek. Nah, kayak gitu. Sehingga kita bangun dengan kekuatan yang dahsyat. Bangun, kita peluk dia sesayang mungkin, ya. Setelah itu kita tertidur sendiri. Ya, itu kan. Kalau kita ngasih susu sama anak kan, nah, ketidur sendiri tuh nggak nyadar, anaknya pun tertidur. Nah, yang ikut berperan menenangkan korin yang baik. Iya, tidak disadari kalau kita punya korin. Kalau tidak, itu anak dimasukin kecoa, dimasukin apa di telinga kita. Jadi dia ada perannya. Kalau kita beramal soleh, dia jadi baik. Tapi kalau buruk, duduk, kalau buruk nih, lihat, kalau buruk. Kita, nih anak kita nih, lagi rewel. Lu anak siapa ya? Itu korin juga yang menyuntikkan kepada pikiran kita. Yang kedua, dia membuat kita jadi lemah jiwa kita. Contoh, udah bunyi bel, lewat, matiin. Ya, tidur lagi. Nah, itu dia yang kerjaannya si korin yang buruk. Yang berhubungan dengan jiwa kita jadi lemah. Ah, ini majelis taklim hari ini jam sekian. Enggak apa-apalah, biasa juga yang lain-lain terlambat. Ini pengaruh dari korin yang buruk. Jiwanya lemah, masuk dia di dalam itu, nyambung ke pikiran. Ya, maka disuruhlah orang berpositif thinking. Nah, itu supaya iya pasti. Jadi kalau buruk pasti dia bekerja sama. Mari kita didik dia dengan amal soleh karena dia amanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu korin. Ya. Ada pertanyaan gini Ustadz, kan sekarang sedang fenomena di TV itu dahsyat sekali ya. Jadi mengenai hipnotis itu salah satunya. Kemudian ada kemarin tayangan, kebetulan saya pas mencet TV ada di situ Ustadz katanya dia. Kemudian dia bisa menggambar setan gitu ditampakkan, dan jadi si presenternya itu diperlihatkan dengan setannya itu, sampai dia tuh takut gitu. Kemudian dia ditutup lagi, auranya si presenter itu ditutup lagi, baru setannya pergi, kemudian dia suruh menggambarkan. Nah itu apa itu? Itu jin atau setan? Jadi itu ada, jadi si orang ini melihat itu seram sekali gitu mukanya tuh. Itu di TV. Gimana tuh Ustaz? Tapi itu kan pakai menggunakan sistem namanya hipnotis. Dihipnotis itu orangnya. Dia bilangnya dia ustadz. Enggak, yang pasiennya dihipnotis enggak? Enggak, cuma dikasih kayak apalah ditutup gitu matanya. Oh iya. Baik, saya khawatir itu bagian krunya dia. Kerjasama. Enggak ada yang begini langsung bisa ngelihat setan, enggak ada. Masya Allah, hebat banget daripada Nabi, ya, hebat betul daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seperti itu, kebohongan. Jadi itu jin, setan tidak bisa dilukis, tidak bisa. Nah, ini benar bisa jawab. Iya. Dia saja tidak bisa menampakkan kecuali atas dasar izin Allah, ya. Baru kita dilihatkan, kita tidak bisa melihat. Dan dia di alam yang kita pahamin bahwa dia punya alam yang sekarang ini bersama kita. Bersenggungan, bersentuhan. Tetapi dia punya jalur sendiri. Jadi yang tadi kebohongan itu Ibu. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan wajah, muka, jin sama syaitan. Bila ada yang mengaku-ngaku bisa, insya Allah dia bersahabatlah dengan jin itu. Dia punya khadam berarti. Khadam. Jadi yang digambar itu bohong sebagian besar. Terus kalau ada yang menggambar berarti dia punya khadam atau gimana? Ya. Berarti yang digambar itu betul? Yang digambar enggak. Enggak betul juga. Enggak betul juga karena khadam pun tidak bisa menggambar. Oh. Gitu. Iya ya, dia ilustrasi itu. Silakan buatin. Ustadz, saya mungkin menyambung sedikit dari itu tadi mengenai hipnotis. Tadi Ustadz katakan bahwa kalau dihipnotis cukup dikatakan ah atau Allahu Akbar.
Sementara kita kalah terlebih dahulu dengan ceklekan orang itu, yang hipnotis. Klik gitu kita sudah nggak sadar. Itu bagaimana Ustadz? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan fenomena pada saat ini kan saya sering lihat tayangan-tayangan TV mengenai kerasukan massal. Tadi katanya kalau jin itu adanya di malam hari dan di gelap. Sedangkan kerasukan massal di siang hari. Di sekolah-sekolah itu banyak anak-anak yang kerasukan massal. Iya Bu, akan saya jawab itu. Ibu tuntas tuh nanti jawabannya. Jadi ya saya bilang tadi datangnya itu bukan dari siang. Dia udah habis sebelum subuh udah ikut sama itu anak. Tepat pada waktunya di tempat itu dia kerasukan. Waktu masanya itu ada dia. Jam sekian nanti dia perankan. Masuk. Lalu yang lain kena. Saya kasih tahu, jin itu ininya saja dilempar ke A, masukkan. Tangannya di sana, jari ini di sana, kakinya di sana. Sehingga yang lain-lain sebenarnya jinnya satu. Dia bagi-bagi supaya nggak bisa terdeteksi. Hah? Iya, tidak sama-sama, tapi kan ini misalnya jarinya ditaruh di A, ya, kakinya di B, telinganya di sana, dibagi-bagi. Itu jin bisa memotong-motong badan. Makanya kalau dia muncul tangannya doang, palanya doang, kakinya doang. Dia lagi kerasukan, dilihatnya yang lain ini lemah juga, dia tinggal bergerak saja. Seperti alien itu kan, misalnya pop dibagi, kena semua yang lain. Jin cuma satu. Jadi kalau ada mengatakan, oh banyak jin, nah, saya udah nanganin berapa kasus itu di sekolah-sekolah. Enggak saya datangin, saya telepon aja satu. Sehingga HP-nya itu mau dibeli sama Pak Ustadz yang lain. Dikira HP-nya yang sakti. Oh, jadi ada ciri-cirinya memang yang kena itu. Memang ada beberapa ciri, insya Allah untuk cirinya kan cukup panjang. Jadi nanti saya kirim melalui Ustadz Bahtiar. Satu aja kira-kira, kenapa anak itu bisa kena semua mendadak? Oke, kenapa kena mendadak? Pertama, yang pertama dulu itu, mesti coba periksa kalau itu perempuan, mesti di antara mereka itu ada haid yang tidak bersih, membersihkannya. Haid Ya. yang tidak bersih. Salah satu itu. Haid, dia haid, dia tidak bersih, ceboknya. Gitu. Terus kalau yang laki-laki? Kalau yang laki-laki jarang ada kerasukan massal. Ya. Oh, Ntar, kebanyakan jarang, perempuan, jarang. Bila itu yang terjadi kepada laki-laki, yang pertama kali yang didatangin adalah sedang sedih, berputus asa, lemah jiwanya itu tadi, sedang ada problem yang besar yang dia sembunyikan. Nah itu. Bagus, Ibu. Jadi anak-anak itu perlu diajarkan ilmu sabar. Ilmu sabar itu yang bisa menguatkan mereka. Perlu setiap hari dimotivasi dengan ayat Allah. Jangan cuma udah sekolah, rasanya udah puas. Belum tentu dia dapat ilmu di sekolah. Belum tentu. Bahkan banyak ilmu sekolah yang melemahkan jiwanya. Karena hanya diperkuat otaknya, sehingga kemudian dia lebih mengandalkan otaknya. Ini tadi misalnya, ibu-ibu kan nggak ngecek tuh, dia mensnya bersih nggak hari ini. Dia cuma bilang, mah aku lagi merah gitu kan. Padahal dia lagi malas sholat. Atau dia nggak tahu bagaimana cara mandi junub karena nggak diajarkan ilmu itu. Baik, sekarang satu orang yang merasa bermasalah. Ustadz Bahtiar, Afwan, itu satu tadi yang kalau ada orang duluan dia katanya langsung bisa kelepek karena hipnotis. Itu tadi beliau mengingatkan supaya kita jawab dulu. Misalnya nih ada orang kita terus keletek begitu. Jadi begini, orang yang menghipnotis ya dia lihat mata. Sedangkan kita diajarkan kalau berbicara jangan melihat mata, lihat dagu. Supaya tidak terjadi kontak mata, namanya ain. Dan itu bisa berbahaya. Misalnya dia bilang, maaf, tembok runtuh itu. Ain itu, penyakit yang lebih cepat dahsyatnya datang daripada kata Rasulullah, andainya ya ada yang lebih cepat daripada ain itu, daripada qadar, yaitu ain. Maka ketika dia kontak, kita bisa sudah tahu. Langsung, pelan aja, atau Allah Akbar, udah nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu jadi takut.
Saya itu Ustaz, sejak anak saya masih kecil, itu mulut saya tuh kayak jahat gitu loh Ustaz ya. Jadi misalnya saya melarang itu nanti bisa-bisa dia itu jatuh kena kaca gitu ya. Dan yang itu sering terjadi. Dan terakhir saya itu, anak perempuan saya pernah keluar malam, terus saya bilang jam 9 udah sampai rumah. Terus ternyata jam 11 tuh belum sampai rumah. Saya bilang, kamu kan sudah janji sama mama gitu. Terus ternyata anak itu pergi ke rumah sahabatnya. Sudah selalu ke situ. Waktu itu saya memang marah sekali gitu. Terus pada saat itu anak saya nggak bisa pulang. Muter di jalan. Terus dia istighfar, dia minta maaf, baru dia ketemu jalan itu sampai pulang. Dan sejak itu kalau saya ngomong, kamu tuh gimana gitu, terus anak saya langsung semua bilang, mama jangan ngomong gitu. Jadi saya sendiri akhirnya takut sama ucapan saya gitu loh. Nah itu gimana itu? Takut saya sekarang. Ya kalau bahasa Betawinya kaul gitu ya. Dari bahasa Arab kaul, kata-kata. Jadi ibu merasa ini perkataan ibu ini kok bisa manjur tapi dalam hal-hal yang negatif. Takutnya ada apa-apa. Baik, silakan Ustadz jawabannya. Iya Ustadz, itu termasuk golongan hasud walaupun kepada anak. Hasud. Hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sampai kepada anak. Kita hasud. Dengki apa? Ya, karena kita dongkol, kesel, jengkel, maunya kita sendiri. Hati-hati, negatif dikirimkan ke anak, negatif juga. Namanya sudah tadinya adalah inginnya baik, ya kan? Nah, tidak tertahan melalui mulut. Nah, gitu. Soalnya terucap sesuatu, ya kan? Sehingga itulah yang dibawa. Ingat yang membawa siapa? Jin, iblis. Ya, membawakan berita itu ke akalnya di sana. Gitu. Bahwa kamu pulang jam 9. Ternyata dia masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ibu sudah berkata-kata sesuatu, terekam kembali kata-kata jam 9 itu dengan mau menyelesaikan perkara yang ada, sehingga apa yang terjadi negatif. Ini putar-putar. Jadi itu gangguan. Jadi hati-hati dengan anak. Jangan ada dongkol, kesel, jengkel, dan maunya kita. DKJM namanya. Ya, ibu-ibu sekarang jelas sekali ya. Ternyata penjelasan wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi bukan berarti kemudian ibu pendengki, tidak. Dalam hal ini memang kita terutama orang tua itu harus hati-hati berprasangka. Kalaupun khawatir jangan berlebihan. Kalaupun marah jangan diucapkan. Minta sama Allah, sebab mulutmu harimaumu itu betul. Tadi kan logikanya bagus sekali tuh. Perkataan kita itu didengar oleh setan, setan disampaikan ke dia, ke akalnya muter-muter nggak bisa pulang anak-anak itu. Jadi hati-hati sumpah serapah sama anak-anaknya. Kalau itu terjadi bukan anak yang susah, orang tuanya yang susah kan. Wa min syarri hasidin, berarti harus banyak-banyak membaca surah Al-Falaq. Ketika sudah mulai muncul rasa-rasa apa tadi DKJM, dongkol, kesel, jengkel, marah maunya sendiri. Apa DKJM jangan dipakai itu. Itu bisa terjadi juga sama suami kan? Semua. Nah, misalnya ibu buruk sangka sama suami, ya kemudian masuk ke otak lalu diutarakan, benar kayak begitu. Jadi kayak begitu. Ya, jadi jangan dikeluarin. Maka jangan dikeluarkan. Itu bisa. Dalam hati kadang-kadang kita nggak bisa kontrol kan. Nah, itulah fungsinya sabar. Orang sabar itu hatinya tidak menerima, mulutnya tidak mendongkol, tubuhnya tidak mengingkari. Itu orang sabar. Kalau orang ridho, hatinya menerima, mulutnya diam, tubuhnya tidak mengingkari. Yang paling tinggi itu orang bersyukur. Hatinya berterima kasih, mulutnya bersyukur, perbuatannya amal saleh. Itu bisa merubah situasi, ya. Supaya jangan salah paham nih. Ini kayaknya pakai ini dukun deh, gitu kan.
Nah, tadi udah saya berikan itu semua dan beliau cerita tentang akidah di dasarnya. Dan kebohongan-kebohongan di dalam dunia perdukunan atas nama ustadz, atas nama kiai. Nah, hari ini pun saya minta judul ini untuk disampaikan di sini supaya kita semua punya pengetahuan. Hal-hal ini yang digambarkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Nah, biasanya tafsirnya langsung ahlu dzikir itu adalah orang yang berilmu. Padahal adalah orang yang sering ingat kepada Allah dulu, banyak zikirnya. Pinter tapi kurang zikir, kurang ingat kepada Allah, ya luput juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.